Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang tajwid, hukum nun mati atau tanwin, fathah tain, kasroh tain, dhamma tain. Hukum nun mati atau tanwin kebagi jadi 4. Pertama izhar, kedua ikhfa, ketiga idgham, keempat iqlab. Pertama izhar. Izhar artinya terang atau jelas. Jika ada nun mati atau tanwin bertemu huruf izhar, maka dibaca jelas. Huruf izhar terdiri dari 6 huruf halqi yang keluar dari tenggorokan, yaitu alif hamzah ha, ain ha, ghain kha. Contoh, ada pada surat Al-Kautsar ayat 2. Fasholli li rabbika wanhar. Di sini ada nun mati ketemu huruf H. Dibacanya jelas, wanhar. Yang kedua, ada di surah Al-Takasur ayat 8. Yawma idzin 'anin na'im. Di sini ada kasroh tain ketemu huruf ain, dibacanya juga jelas. Yang kedua, ikhfa. Ikhfa artinya samar-samar. Jika ada nun mati atau tanwin bertemu huruf ikhfa, maka dibaca dengan cara menyembunyikan atau menyamarkan bunyi nun mati atau tanwin dengan dibaca ang. Huruf ikhfa itu ada 15. Ada syad, fa, zal, sa, kaf, zim, zal, shin, qaf, shin, to, zai, ta, dod, zo. Itu yang saya sebutin yang warna merah-merah itu. Tapi kalau misalkan kita mau cepat menghafal huruf-huruf ikhfa, bisa kita jadiin syair. Syairnya seperti ini. Sib dasana kam jadasa sun qad sama tum tayyiban jid fituko zoliman. Contoh ikhfa ada di surat Al-Baqarah ayat 4. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Pada potongan surat di atas, bacaan ikhfa hakiki terjadi karena ada nun mati bertemu dengan huruf zai, unzila. Jadi dibacanya bukan unjila, tapi jadi unzila. Contoh kedua ada di surat Yunus ayat 15. Wa iza tusla alaihim ayatuna bayyinatin qalal ladzina. Pada potongan surat di atas, bacaan ikhfa hakiki terjadi karena ada kasroh tain bertemu dengan huruf qaf. Bayyinatin qalal. Ya di situ. Jadi di situ tak kasroh tain ketemu qaf fathah ko. Jadi dibacanya bukan bayyinatin qala, tapi jadi bayyinatin qala. Ketiga, idgham. Idgham artinya memasukkan atau melebur. Jika ada nun mati atau tanwin bertemu huruf idgham, maka cara membacanya memasukkan huruf mati pada huruf yang berharakat sehingga keduanya menjadi bertasdid yang diucapkan dengan satu kali ucapan. Huruf idgham ada 6. Ya, ro, mim, lam, waw, nun. Bisa juga kita bilang biar hafal gitu ya, kita sebutnya yarmaluna. Itu untuk menghafalnya biar kita cepat mengingat. Idgham terbagi atas 2 jenis hukum bacaan, yaitu idgham bigunah dan idgham bila gunah. Idgham bigunah adalah hukum bacaan yang dibaca dengung apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu hurufnya. Idgham bigunah ada 4. Ya, nun, mim, waw.
atau kita bisa sebut yanmu. Contohnya, ala may yasha. Jadi di sini bukan alaman yasha, tapi nun matinya melebur ke ya. Jadi dibacanya, jadi seolah-olah kayak ada tasydid gitu. Ala may yasha. Idgham selanjutnya itu idgham bila guna. Menyembunyikan nun mati atau tanwin dengan memasukkannya ke dalam huruf setelahnya tanpa dengungan. Hukum bacaan ini terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam ro atau bisa dibilang lari. Contoh, koi maliung dirobasa. Jadi di sini ada tanwin patah tain bertemu huruf lam. Koi mau dia memasukkan tapi dia tidak ada dengung. Ada dua huruf idgham yang harus dibaca jelas di beberapa kata pada Al-Quran, dan hukumnya menjadi izhar mutlak. Artinya, apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf izhar yang bukan berasal dari tenggorokan, tapi dia merupakan bagian dari idgham, yaitu huruf waw dan ya dalam satu kata, sehingga pelafalan huruf-hurufnya dibaca jelas serta tidak berdengung. Jadi hukumnya udah bukan gunah lagi, udah bukan idgham lagi. Dikatakan bahwa izhar mutlak hanya ada 4 kata dalam Al-Quran, yaitu pertama, dunya. Jadi dia enggak duya, dia enggak melebur ke huruf ya, karena emang ini dibacanya harus jelas. Hukumnya menjadi izhar mutlak. Dunya. Yang kedua, bunyanun. Jadi bukan buyanun. Tapi untuk izhar mutlak ini cuma ada 4 kata dalam Al-Quran. Dunya, bunyanun, sinwanun, sama kinwanun. Jadi itu untuk pengecualian huruf ya dan wawnya, bukan idgham lagi hukumnya, tapi menjadi izhar mutlak pada kata 4 ini. Yang terakhir, iqlab. Iqlab artinya membalikan. Hukum iqlab terjadi ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf iqlab. Huruf iqlab cuma satu, yaitu ba. Maka cara membacanya dengan merapatkan bibir atas dengan bawah serta diiringi dengan suara dengung selama kurang lebih 2 ketukan. Mengganti nun mati atau tanwin menjadi huruf mim mati dengan disertai dengungan. Contoh kita lihat di surat Al-Maidah ayat 39. Faman taba mim ba'di zulmihi. Jadi di sini dia bukannya min ba'di tapi jadi mim ba'di, tapi kita tahan 2 ketukan dibacanya ya. Kita ulang. Faman taba mim ba'di zulmihi. Mim, jadi si nun matinya itu jadi mim mati karena dia bertemu dengan huruf ba. Maka itu disebut iqlab. Selesai pembahasan mengenai hukum nun mati dan tanwin. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kalian semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih.